Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Sama-sama kita muliakan segenap tokoh masyarakat, para orang tua, para sepuh, bini sepuh, para hujaj, dan yang sama-sama kita muliakan Bapak Ibu, para rekan-rekan Majelis Darushifa, dan yang sama-sama juga kita muliakan pendorong kemajuan syiar Majelis Ta'lim Darushifa, Anim keluarga dan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pada kajian bulan lalu mengenai kitab Sulamun Najat atau kitab Kifayatus Shalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain ajma'in. Qala summa yajibu, kemudian wajib alaihi, atas itu mukallaf. Mukallaf ini kita bu mukallaf itu kita berakal balik, cerdas. Jadi kalau kita ngajinya pikir aja dah, kalau ngaji tasawuf urusannya sama bagian hati. Ini urusan masalah bagian ibadah, tata cara sholat kita. Maka wajib, summa yajibu, terus kemudian wajib alaihi, atas itu mukallaf, apa ayat ta'allama, mengkaji. Itu mukallaf ngaji. Kalau nggak tahu ngaji, kalau nggak ngaji ya nanya sama yang bisa. Kalau nggak nanya juga, kalau sholat ditanya, engkau sholat ngikutin siapa? Ngikutin mak bapak saya sholat. Salah, masih taklid. Maka kita wajib yang namanya ngaji tentang syarat sholat. Apa bu? Syarat sholat. Yang kedua, ngaji tentang rukun sholat. Yang ketiga, mengetahui pembatalan sholat. Pertama syarat sholat, kedua rukun sholat, ketiga pembatalan sholat. Udah, jangan gini nih, kalau sholat gak khusyuk, gak sah, kapan sholatnya kita? Betul gak? Andain khusyuk, udah ditakdirin Allah sujud juga udah alhamdulillah. Ngarepin khusyuk yang gak pernah khusyuk kita. Khusyuknya kita apa? Khusyuknya kita itu ketika takbiratul ihram. Coba dah, Allahu Akbar. Soalnya bukan lamun kita ya, bengong aja, mikirin bayar cicilan motor belum lunas-lunas, mikirin bayaran cicilan panci belum lunas-lunas, mikirin bayaran cicilan baju pengajian belum lunas-lunas, seragam. Itu yang ada di pikiran kita. Maka muallif, pengarang kita, membuat mudah buat kita. Jadi yang namanya orang sholat, dia perlu mengetahui syaratnya sholat. Jangan ketika salah pembacaan Fatihah dibenerin sama orang yang lebih tahu, disangkanya sok tahu. Atau si imam melakukan pembatalan sholat, si makmum ngebenerin, udah tahu sholatnya batal atau sholatnya nggak sah, imamnya nggak terima, berarti imamnya sok tahu. Benar nggak? Kita nggak usah ngebahas gini, nggak ngebahas masalah tentang kunut nggak kunut, nggak usolli sama yang usolli.
Saya ngajar bahasa Indonesia dulu di Muhammadiyah, Bu. Percaya nggak? Mungkin di sini nggak ada yang percaya. Saya ngajar bahasa Indonesia di Bahari. Itu tahun 2014 saya ngajar bahasa Indonesia 3 tahun. Padahal saya nggak ahli dalam bahasa Indonesia. Nggak ngerti juga apa itu maksudnya. Paragraf alinea juga nggak ngerti. Tapi tiap hari ada apa? Ada keinginan untuk membangun jiwa pendidik. Tapi ya karena memang ijazahnya nggak linear. Kalau bahasa sekarang nggak sama. Kan kalau yang ngajar bahasa Indonesia harus lulusan bahasa Indonesia. Makanya guru zaman sekarang lebih ngantepin anaknya ketimbang apa? Mendidik murid. Benar gak? Karena takut apa? Masuk penjara. Nah, jadi kita perlu yang namanya sholat itu perlu mengetahui tentang ilmunya. Mana diantaranya syarat sholat itu dalam kitab Sulamun Najat 12. Pertama suci bajunya. Suci baju kita yang dipakai buat sholat. Bukan hanya ibu suci, jangan ini bukan hanya zaman sekarang. Ya. Kalau pakai mukena nih. Pakai mukena nih dagunya kudu apa? Kudu ketutup. Ya, kudu ketutup. Beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki, mohon maaf, dia auratnya antara apa? Antara bujal nih pusar sampai kedua lutut, dengkul. Jadi mohon maaf nih, yang biasa ngimamin rawatib mau masjid mau musola dia imam rawatib. Tapi masih doyan pakai kolor, tahu kolor? Kolor di atas dengkul, nggak sarungan. Kalau ngimamin mas sarungan. Hati-hati Pak, pasek nggak bisa menjaga imamnya. Boleh ketika sholat sah, tapi jadi omongan masyarakat. Karena dalam kitab Bustanul Arifin ada 10 golongan sholatnya yang nggak diterima oleh Allah. Di antaranya makmum yang nggak senang sama kelakuan imam. Bacaannya mah benar, tapi kesehariannya nggak benar. Itu makanya beratnya jadi imam di situ. Nah, syarat sholat itu yang pertama suci apanya? Baju kitanya. Nah, perempuan pakai mukena zaman dulu, mungkin zaman sekarang kalau nyari mukena yang langsung, kan ada mukena yang potong ya Bu ya. Ada mukena yang jenis yang potong, maksud potong tuh bukan mukenanya dipotong. Roknya ada, bawahannya ada, atasannya ada. Kalau bawahannya nggak ada, biasanya pakai apa Bu? Sarung. Ya, pakai sarung. Nah, kemudian perempuan yang nggak ditutup apanya? Lapak tangan sama apa? Wajah sama muka. Nah, kita nih laki-laki sholat pakai kaos ya boleh pakai kaos. Yang kedua pakai sarung. Sarungnya pakai celana. Awas nih tukang ngerokok, termasuk saya ngerokok. Biasanya sarung kita mah suka apa? Bolong, sobek-sobek. Harus sobek sarung pakai juga. Nah, ketika sholat warna kulit terlihat, batal sholatnya. Mana terlihat di mana? Di atas, umpama di atas lutut tadi atau di bawah pusat. Makanya kalau laki-laki pakai celana legging nih, celana legging cewek dipakai. Celana legging nih laki-laki pakai, kemudian pakai kaos Pak. Oke, dia posisi berdiri dia sah. Tapi ketika dia ruku, ketika dia sujud, itunya kelihatan. Apanya Bu? Biritnya kelihatan, auratnya kan batal sholat. Makanya susah kalau pakai definisi sholat buat apiknya kita. Pakai fikih mah gampang. Kalau pakai fikih gampang nyalahin orang. Tapi kalau orang udah nginjek tasawuf kagak, udah yang gerakin juga Allah. Simpel kan? Bener gak? Simpel gak? Simpel kalau ngaji tasawuf. Tapi kalau ngaji fikih orang gerak 3 kali batal sholatnya.
Nah, syarat sholat yang pertama bersih bajunya, kantongnya. Peci nih, Niki, peci kita nih, peci laki-laki nih. Kalau misalkan kemasukan bangke, laron mati, masuk ke dalam peci nih, besok diperiksa, ada apa? Ada laron mati. Nah, maka sholatnya diulang karena bawa apa? Bangke yang dimana tidak ada darah yang apa? Tidak ada darah yang ngalir. Apalagi misalkan gini, mohon maaf nih, ya, yang namanya kita nyuci baju kan airnya kudu suci, mensucikan. Satu. Yang kedua, pakaian yang kita mau cuci jangan sampai apa? Jangan sampai najis. Nanti mutan najis. Kalau biasa di rumah pakai mesin cuci, biasakan terlebih dahulu, sucikan dahulu najisnya. Jangan main langsung masuk mesin cuci, langsung masukin air. Nah, mutan najis tuh kemana-mana. Peci bapaknya jadi mutan najis. Kayak gitu. Sholat yang gak diterima selama-lamanya apa? Selain orang yang makan barang riba, barang haram, ya, barang haram tuh 40 hari 40 malam sholatnya gak diterima. Nah, ini kita harus bersih apa? Bersih baju kita, suci, ya, suci dari najis. Bahkan laki-laki sorban yang dibawa ketika sholat pun kudu apa? Kudu suci, pecinya kudu suci, celana dalamnya kudu suci. Makanya nih, mohon maaf nih, remaja-remaja nih, kalau ente mengalami ketika ruku kemudian ada seperti yang keluar lagi, maksudnya air seninya habis buang air kecil nih, kemudian wudu, sholat nih kita nih, pas ruku perasaan ada yang keluar, tapi itu yakin keluar, batal sholatnya. Batal sholatnya, yakin keluar. Karena apa? Termasuk apa? Termasuk air seni yang keluar karena tadi tertahan tadi. Makanya biasakan buang air kecil laki-laki itu jangan berdiri, tapi apa? Jongkok. Ini mah udah berdiri, udah gitu ditabokin di dekat tiang listrik atau tembok, tabokinnya. Sholat dia. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah masuk ke tempat pemakaman. Nabi mendengar ada orang yang disiksa. Ternyata yang disiksanya dia sholat tapi nggak istinja, nggak cebok. Ya. Sama bu, perempuan yang istihadoh. Apa istihadoh? Bo, istihadoh apa bo? Bo, istihadoh bukan. Istihadoh apa bu? Oh, istihadoh itu darah penyakit. Kalau darah haid mah damun fil farji firahmil mar'ati biwakti sehatiha. Darah yang keluar dari perempuan waktu sehatnya namanya darah haid. Jadi gini, saya ngaji makalah haid bu 1 bulan. Sebab penelitian Imam Syafi'i, laki-laki udah bisa. Sebab Nabi melihat, maaf nih bo, bukan ngejatuhin perempuan. Nabi melihat kaum perempuan itu kebanyakan masuk apa? Masuk neraka. Jangan pede dulu, laki-laki masuk surga enak aja ente. Ya, karena apa tadi? Perkara darah keluar disangkanya apa? Disangkanya haid, padahal istihadoh. Istihadoh ya perempuan tetap sholat, baca Quran ya baca Quran, puasa. Gambarannya seperti apa? Contoh, galibnya kebiasaan perempuan keluar darah haid itu umpama seminggu nih bo, seminggu. Dalam bulan pertama, ini kebanyakan ibu-ibu ya nerangin haid dulu ya. Ente haid nggak? Kalau keluar dari kuping bukan haid, mimisan. Keluar 3 hari, tiba-tiba berhenti nih bu. Tiba-tiba berhenti. Biasanya ini dengan jarak seminggu itu ukurannya 24 jam. 24 jam itu bukan berarti sehari semalam 24 jam. Ada yang sehari semalam umpama cuma 7 jam. Terlanjut lagi nih, tiba-tiba hari berikutnya berhenti. Nah, hari berhenti itu jangan langsung dipakai toharoh. Bisa jadi hari berikutnya keluar darah dan jangan dipakai sholat. Kalau dipakai sholat kobo jatuhnya.
Karena besok harinya darahnya keluar. Nah selesai seminggu tiba-tiba darah keluar lagi, darah istihadah. Nah darah istihadah ini perempuan tetap wajib sholat. Cara wudunya gimana? Cara wudunya ketika sudah masuk waktu sholat, dia buru-buru bersihin dulu apanya, bersihin dulu celana dalamnya, kemudian dia cebok, ya dia bersih, kemudian dia wudhu, buru-buru sholat, jangan makan ketoprak dulu. Nah gimana kalau misalkan ada yang keluar? Itu dikiaskan seperti daimul hadas. Contoh gini daimul hadas, orang yang daimul hadas, hadasnya terus-terusan keluar, geser. Atau orang yang mohon maaf ya, dia buang angin terus-terusan, mungkin duburnya sudah apa? Benar, kita termasuk orang yang sehat insya Allah. Tapi jangan gini, makan yang mengandung gas kemudian buang angin terus-terusan, itu bukan daimul hadas, karena ada sebab yang kita makan. Nah perempuan yang istihadah dia tetap sholat, jangan tunda sholat, puasa tetap puasa, baca Quran ya baca Quran biasa, jangan sampai menjadi alasan apa? Datang bulan. Nah kemudian ada yang disebut tadi, ada haid, ada nifas, ada namanya tolku. Tolku, tahu tolku? Tolku itu perempuan yang melahirkan darah yang bareng dengan apa? Dengan bayi, namanya tolku. Setelah bayi keluar ada darah, namanya nifas. Perempuan di sesar ada nifasnya nggak Bu? Ada lah. Kalau kagak ada nifasnya bahaya. Ya, ada nifasnya. Ada nifasnya. Kenapa disebut ada nifasnya? Walaupun memang dia apa? Black. Karena saya mengiaskan ada nifasnya karena apa? Karena tadi. Karena ada hasil istiqra' penelitiannya dokter juga. Ya penelitian dokter kenapa ada nifas? Padahal keluarnya bukan dari apa? Bukan dari jalur yang biasa, tapi lewat jalur operasi. Karena dikiaskan tadi kan supaya apa? Supaya perempuan ada waktu istirahatnya. Nah itu luar biasa nih. Makanya gini nih, perempuan yang haid itu dapat istimewa dari Allah. Perempuan yang datang bulan, dia sebelum datang bulan sering apa? Puasa Senin Kamis, tahajud, sholat duha. Tiba-tiba datang bulan, selama seminggu sampai 15 hari dia nggak sholat, tetap nggak dapat pahala. Tetap, karena apa? Dia istiqomah nih, sebelum datang bulan memang orangnya melakukan amal ibadah. Nah itu gimana? Rambut yang jatuh, kuku yang jatuh, dikumpulin nggak kan? Oh, saya nanya dikumpulin nggak Bu? Oh, kalau ingat ya, ini sebenarnya ada dalam kitab Fikratun Nahdiyah. Ayo karangan siapa kalau tahu ya? Kiai Imaduddin Al-Bantani. Itu sebelum kasus nasab. Kiai Imaduddin Al-Bantani nulis kitab fikih namanya Fikratun Nahdiyah. Itu ada di situ. Kalau rambut, kuku bagi perempuan yang apa? Perempuan yang haid dia ngumpulin. Nah sekiranya dia lupa, maka tidak termasuk apa? Tidak termasuk dosa. Kan kita sering lupa. Nah kemudian suci badan ketika sholat. Sampai apa? Rongga mulut kita kudu suci, telinga kita kudu suci, hidung kita apa? Kudu suci. Kemudian apa lagi Bu? Kemaluan semuanya suci. Jangan sampai apa? Jangan sampai pakaian suci tapi anggota badan kita najis. Ini perkara syariat doang Bu. Kita sebenarnya hakikatnya masih bawa apa? Masih bawa najisnya najis manawi. Tahu najis manawi? Najis yang gak terlihat mata. Ya kita masih ria, kita masih sombong, bener gak? Kita masih punya penyakit hati. Itu kan najis. Nah kita masih bisa menghindari najis yang
terlihat sama mata. Kemudian bersih apanya? Suci tempatnya. Yang dipakai sholat suci tempatnya dari apa? Dari najis. Nah, najis ini disebutkan oleh mu'allif kitab. Yang termasuk najis satu, khomer. Tahu khomer kan? Apa? Minuman yang mengandung apa? Alkohol. Kullu muskirin, setiap yang memabukkan haramun, kata ilmu mantik. Kullu muskirin fahuwa haramun yuntiju annal khomro haram. Setiap yang memabukkan itu haram. Khomer mengandung apa? Muskir mengandung hal yang memabukkan, maka haram. Nah, kemudian nih khomer ini termasuk najis. Nah, maka gimana nih minyak wangi kita? Minyak wangi kita pakai alkohol enggak? Ya, pakai alkohol enggak? Lihat persenannya dulu. Tapi sekiranya persenannya banyak jangan dipakai. Yang kedua, wal baul. Baul itu adalah air apa? Air kencing. Ya, air kencing jelas. Wal ghaid, kotoran manusia. Sama, itu jelas apa? Nah, najis. Kemudian kotoran dari binatang juga apa? Najis. Darah juga najis. Ada yang mengatakan ulama dalam kitab takrib, ukuran darah yang keluar dari orang yang sholat itu ketika sholat seukuran duit logam. Duit logam yang kita pakai duit apa sekarang, Bu? 500.000. Tapi jarang yang darahnya apa? Ukuran segitu, biasanya titik-titik. Kemudian nanah itu darah, tapi dia berpindah warna. Tetap hukumnya apa? Najis. Muntah itu najis, Bu. Muntah najis. Karena keluarnya dari apa? Karena keluar dari mana? Dari sini kita, dari perut kita. Minal ma'idah. Kemudian jelas nih. Wal kalbu apa? Bubuk. Kemudian B2 tahu? Ikhlas najis. Najis apa? Najis mughalladah. Dan keturunannya. Ya, keturunannya dari cicit cucunya ada pokoknya itu najis. Kulitnya najis, tulangnya najis. Kecuali yang enggak najis, bangkai manusia. Bangkai manusia enggak najis. Kedua, ikan enggak najis. Kemudian belalang, kita sering nggak makan belalang nggak najis. Nah, kemudian hewan yang wal muzakkah al mubah akluha, hewan yang disembeli yang diperboleh memakannya. Famat talaqat, apabila ya nempel bersentuhan, nempel ke bawah lah najis yang disebutkan tadi di badan kita, di pakaian kita, di tempat sholat kita atau selainnya dari yang sifatnya jamidat, keras, basah pula, maka hukumnya sholat kita membawa najis tidak sah. Contoh gini, kita lagi sholat nih, Bu, ya tiba-tiba kejatuhan apa? Tai cicak. Sekiranya tai cicaknya kering, bisa kita buang. Kering tapi nih, buang, maka sholatnya terusin. Tapi sekiranya basah, maka sholatnya apa? Sholatnya batalin, ganti pakaian. Jangan dipaksain gini, mohon maaf ya. Kadang ketika berjamaah udah tahu jelas imam tuh batal. Contoh, yang dengar dia buang angin ini 3 orang nih. Makmum yang depannya si imam. Bukan keluarnya angin aja, sama bunyinya. Bunyinya kedengeran sama makmum yang belakangnya imam. Karena imam gengsi untuk diganti, dilanjut aja. Batal nggak berjamaahnya? Batal. Ini yang belakang imam yang ngedengar apa pembatalan si imam, dosa. Itu. Dan jelas-jelas imam batal sholat. Seperti gini, makanya kita kalau berjamaah sholat utamakan yang belakang imam itu yang ahli untuk menggantikan si imam.
ya, menggantikan si imam. Makanya jangan sampai gini, imamnya itu aja nggak pernah ganti-ganti, bahaya Pak. Kan sewaktu-waktu apa, imam bakal sakit. Yang gantiin siapa? Yang gantiin yang generasi muda. Ya bagaimana mau berani yang muda kalau nggak dikasih apa, nggak dikasih panggung, betul nggak? Ya, pesantren 20 tahun tapi nggak ada keberanian buat tampil, manfaat nggak kira-kira? Nggak, manfaat buat diri sendiri aja. Makanya ini dari sekitar sholat kita, berjamaah buat perempuan afdol di mana? Perempuan afdol di mana berjamaahnya, Bo? Di rumah ketimbang di mana? Ketimbang di masjid atau di mushola. Nah kemudian kalau misalkan berjamaah di rumah boleh nggak? Ya, boleh. Kalau ada definisi hadis seperti ini, la salata fi jaril masjid, tidak utama sholatnya orang yang nempel dengan masjid. Ada orang yang sholatnya di rumah, padahal masjid selangkah lagi dekat dari rumahnya. Itu hanya predikat tidak utama saja. Jadi kalau kita mengambil karya-karya imam-imam fikih, maka perlu dalam apa? Dalam kehidupan kita bukan mengenai apa? Bukan mengenai sholat saja, muamalah juga diatur sama ilmu fikih. Ya, contoh gini, Bo. Sholat kita benar, sholat benar hubungan kita sama Allah. Tapi hubungan kita sama manusia nggak benar. Contoh, punya hutang nih. Punya hutang kira-kira boleh nggak? Boleh. Orang yang ngasih hutangan itu lebih utama ketimbang orang yang sedekah. Tapi kalau orang yang dikasih hutang kira-kira lama bayarnya, dikasih lagi nggak? Jangan. Bahkan dalam kitab Fathul Min haram memberi hutangan kepada orang yang susah bayar. Disebutnya dalam kitab takrib muflis. Muflis orang yang banyak hutangnya nggak bayar. Dia bayar, tutup lagi, bayar, tutup lagi. Jadi gini Bu, di fikih itu ada nama istilah iwalah atau hawalah. Contoh, saya punya hutang ke Bank Khairon umpama 500.000, punya hutang ke Bank Khairon 500.000. Nagih-nagih ke saya nggak bayar, nggak bayar. Akhirnya Bank Khairon punya hutang ke si Putra. Dia minjem nih ke si Putra. Nanti si Putra apa? Kata Bang Khairon bilang, buat nagihnya ke saya, nagihnya ke Anwar, bayar. Gak boleh kalau belum ada persetujuan dari si Putra. Hukumnya haram. Hawalah itu harus ada persetujuan. Jadi yang namanya fikih itu luas. Muamalah itu urusan apa? Muamalah urusan kita sama manusia. Kita gak sekonyong-konyong tiba-tiba masuk surga begitu aja. Sholat yang mana? Coba. Dalam kitab Iqadul Himam ada hadis seperti ini. La yadkhulul jannata ahadukum ila jamali. La yadkhulul jannata ahadukum jamali. Gak bakal masuk surga dengan amal kita, enggak, kecuali dengan apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada yang memotong hadis ini. Seakan-akan baginda Nabi ini apa? Baginda Nabi ini tidak masuk surga. Jelas Nabi Muhammad masuk surga karena sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita amal yang mana yang buat kita masuk? Ngaji jarang. Ya, ke pengajian jarang, apa-apa jarang. Nah, itu bahaya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini dapat ilmu manfaat. Ya, mudah-mudahan walaupun sedikit. Ya, intinya bahwa sholat kita, ya, sholat yang kita jalani sehari semalam berapa rakaat Bu? 17 rakaat. Kudu sesuai dengan apa? Kudu sesuai dengan kriterianya. Syaratnya kita pahami, rukunnya kita pahami, pembatalan sholatnya kita jauhi. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم يا مالك يا رحمن صل على محبوب رحمن محمد صاحب القرآن الذي أشرقت أنواره في عالم الشهادة والجنان حتى يسلم عليه ملائكة الرحمن فنوره أصل الإيجاد والإمداد في كل زمن. صل وسلم يا ربي على النبي ذي الحوض في آخر الزمن حتى عمت شفاعته عند الأهوال وشدة الزمن وعلى آله وصحبه ذوي الإيمان والأمان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.